beberapa keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang guru untuk menunjang dirinya dalam proses pembelajaran. Salah satunya ialah keterampilan bertanya. Apa sih itu keterampilan bertanya? Keterampilan bertanya ialah kegiatan dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan siswa berpikir dan memperoleh pengetahuan yang lebih banyak. Pentingkah keterampilan bertanya itu dikuasai oleh seorang guru? Tentu saja penting. Apa sih alasannya? Berikut. Yang pertama, guru cenderung mendominasi apabila tidak ada namanya pertanyaan dalam pembelajaran, sehingga tidak ada interaksi antara guru dan siswa. Lalu yang kedua, membiasakan siswa untuk mengajukan suatu pertanyaan atau mengajukan pendapat dirinya sendiri. Lalu yang ketiga ialah melibatkan siswa untuk mengasah mental intelektualnya secara maksimal. Karena itulah penting sekali keterampilan bertanya dikuasai oleh seorang guru. Mau tahu bagaimana implementasinya dalam proses pembelajaran? Berikut. Selamat siang anak-anak. Bagaimana tadi waktu istirahatnya? Udah pada makan belum? Atau jangan-jangan main aja nih, nggak makan-makan? Jangan gitu ya, kalau waktunya istirahat berarti manfaatkan untuk makan, agar nanti ketika belajar kalian bisa fokus, nggak kelaparan. Oke, tadi udah istirahat kan? Berarti selanjutnya kita melanjutkan pembelajaran. Coba kalian lihat, di sini ada 2 buah gelas. Coba ibu tanya, apa nih isinya? Ya betul, yang satu ini isinya air bersih, yang satu ini airnya agak keruh gitu ya. Coba ibu tanya nih, ada yang tahu nggak sih manfaat air bersih untuk kehidupan kalian? Coba ibu tanya ke saudara Willy. Ya, betul sekali. Manfaat air bersih itu yang pertama itu untuk minum. Kalian kan kalau minum nih perlu air kan? Gak mungkin kalian minum air yang kotor. Pasti air yang bersih. Lalu ada lagi yang tahu? Ya, betul. Selanjutnya itu untuk masak atau untuk membuat makanan. Lalu tadi ada untuk cuci. Cuci apa dulu nih? Cuci baju ya, cuci bahan-bahan makanan misalnya, tuh mau cuci mobil, motor gitu kan ya. Lalu tadi ada juga untuk mandi ya, banyak sekali ya manfaat air bersih untuk kehidupan kita. Lalu bertanya dong, apa manfaat dari air keruh? Nggak ada. Loh, kenapa nggak ada? Betul, karena airnya ini kotor. Kalau kita tidak bisa mengolahnya atau langsung konsumsi saja, itu bisa menyebabkan sakit. Lalu, kenapa nih air tersebut bisa menjadi keruh? Coba ibu tanya ke saudara Sally. Kenapa air itu bisa jadi keruh atau kotor gitu? Ya betul, karena ada orang yang buang sampah sembarangan misalnya ya di sungai, atau limbah-limbah pabrik yang enggak bertanggung jawab sehingga dapat mencemarkan air, dan banyak lagi alasan-alasan yang menyebabkan air itu kotor. Karena itulah kita sebagai manusia itu harus berkewajiban untuk menjaga kebersihan demi ibaratnya menjaga agar nanti cucu, cicit, anak kalian bisa menikmati namanya air bersih. Jangan sampai nanti kita mengalami namanya krisis air ya. Nah, sama seperti halnya kalian di dalam kelas ini juga memiliki hak dan kewajibannya. Nah, ibu tanya dong, apa sih itu hak? Coba ibu tanya ke saudara ini. Tidak tahu. Lalu ada yang tahu hak dan kewajiban itu apa? Oke, mungkin masih awam ya, atau masih kurang tahu nih apa sih hak dan kewajiban tersebut. Nah, ibu jelaskan. Hak di sini berarti milik atau kepunyaan yang bisa diartikan sebagai kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Biasanya
Hak ini didapatkan atau diterima seseorang jika telah melakukan sebuah kegiatan di mana dia telah melaksanakan kewajibannya. Lalu, apa sih itu kewajiban? Nah, kewajiban ini berasal dari kata dasar wajib yang artinya harus, yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, hak dan kewajiban ini harus seimbang anak-anak. Kenapa? Agar kita tidak hanya menuntut tentang hak, namun kita juga harus melakukan kewajiban. Contohnya nih, kalian di dalam kelas, kalian memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Nah, contoh ya, hak kalian di dalam kelas itu adalah berhak menerima pembelajaran dari guru, dari ibu misalnya, berhak mempunyai banyak teman, berhak meminjam buku misalnya di perpustakaan, berhak menikmati fasilitas yang ada di sekolah. Lalu apa sih kewajiban kalian sebagai pelajar? Nah, contohnya kewajiban kalian sebagai pelajar ialah membantu kelancaran proses pembelajaran. Ya, artinya kalian harus memperhatikan pembelajaran nih agar pembelajaran itu dapat berjalan dengan lancar, lalu menghormati guru dan saling menghargai antar sesama teman. Nah, dengan kalian melaksanakan kewajiban tersebut, kalian bisa menuntut hak yang kalian punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan memberikan penguatan. Jadi keterampilan memberikan penguatan itu adalah suatu alat pendidikan yang menyenangkan yang diberikan oleh guru kepada siswa berupa pujian, penghargaan ataupun hadiah. Nah, kegiatan memberikan penguatan ini biasanya disebut juga sebagai respon positif guru kepada siswa pada saat dia berperilaku baik. Tujuan dari keterampilan memberikan penguatan ini biasanya untuk membuat siswa lebih berinteraksi, berpartisipasi pada saat proses pembelajaran, dan dia termotivasi untuk melakukan hal yang telah dia lakukan lagi dan lagi karena dia mendapatkan respon positif dari guru. Halo anak-anak, kita lanjutkan pembelajarannya ya. Jadi untuk kali ini ibu membawakan 2 buah benda yang berisi air. Apakah kalian melihat perbedaannya? Coba tebak kok Rizky. Betul sekali, sangat hebat. Jadi ini adalah air bersih. Dan ini ada yang bisa tebak? Iya Linda, silakan jawab. Jawaban kamu sangat tepat. Jadi betul sekali ini adalah air keruh atau air kotor. Nah, ini merupakan sama-sama air tapi mempunyai perbedaan dari segi warna dan juga manfaatnya. Kira-kira ada yang tahu nggak sih manfaat dari air bersih? Ya, sebutkan satu si Alfi. Iya, betul sekali, sangat bagus. Jadi dia tak menjawab, yaitu manfaat dari air bersih adalah untuk mandi, kata dia. Ada yang mau jawab lagi? Untuk apa lagi? Sangat banyak dong manfaatnya. Iya, betul-betul semuanya betul. Jadi untuk manfaat yang lain terus untuk masak, untuk mencuci piring, mencuci tangan dan lain sebagainya. Sedangkan air keruh apakah ada manfaatnya? Tidak ada. Oke, kita lanjutkan. Jadi air bersih ini merupakan kebutuhan yang sangat-sangat dibutuhkan oleh semua manusia, baik itu untuk masak, mandi, dan minum dan lain sebagainya. Nah, semua orang berhak mendapatkan air bersih untuk kebutuhan hidupnya. Ngomong-ngomong tentang hak, jadi kita akan bahas mengenai hak dan kewajiban bagi manusia. Oke, karena Ibu sudah menjelaskan tadi mengenai hak dan kewajiban, jadi di sini Ibu akan membentuk kalian kelompok. Jadi silahkan membentuk kelompok masing-masing. Oke, kelompok 1 mana suaranya? Sangat heboh ya. Kelompok 2 jangan kalah heboh dong. Kelompok 2 mana suaranya? Wow, mantep banget. Jadi karena semua kelompok sudah semangat, ini Ibu akan memberikan tugas, yaitu mencari atau menemukan
hak dan kewajiban kalian sebagai siswa. Jadi kalian silahkan tuliskan di kertas yang sudah Ibu bagikan, kemudian diskusikan bersama temannya. Ibu beri waktu 10 menit, mulai dari sekarang. Oke teman-teman, oke anak-anak, karena kalian sudah selesai. Apakah kalian sudah selesai semuanya? Oke, ada yang belum satu kelompok, jadi kita tunggu sebentar ya anak-anak ibu yang manis dan cantik. Gantungnya ketinggalan. Oke, karena semuanya sudah selesai, jadi kali ini ibu akan meminta kelompok berapa ya? Kelompok 3 yang bisa mempresentasikan hasil kerjanya. Silahkan kelompok 3. Oke, jawabannya sangat-sangat bagus dan penjelasan kamu sangat bagus juga. Kita beri nilai 100. Yeay. Oke. Kemudian kita mau kelompok berapa lagi? Siapa yang berani? Angkat tangan. Kelompok 2. Oke, kelompok 2 katanya mau maju nih. Oke, kita persilahkan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Oke, jawabannya sangat-sangat tidak kalah bagus juga dengan kelompok 1. Mereka sama-sama nih nilainya 100. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Wow, kalian semua benar-benar hebat dan berpikir sangat kritis mengenai hak dan kewajiban sebagai siswa. Maka dari itu ibu sangat senang sekali hari ini kalian bisa belajar dengan baik dan sangat-sangat fokus. Walaupun kita bercanda-bercanda dikit, tapi semuanya tetap menuju ke tujuan pembelajaran. Jadi kali ini ibu mau minta kepada kalian untuk bisa membereskan atribut-atribut dan pembelajarannya. Kita siap-siap pulang. Siapa mau pulang? Oke, semuanya mau pulang. Katanya udah lapar sama ngantuk. Oke, kali ini ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok. Di sini saya ingin mengimplementasikan bagaimana itu keterampilan mengadakan variasi. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih itu keterampilan mengadakan variasi. Nah, keterampilan mengadakan variasi ini adalah suatu proses perubahan dalam pembelajaran yang bertujuan untuk menghilangkan kebosanan, kejenuhan, serta berubahnya mood siswa dalam proses pembelajaran untuk menerima bahan pelajaran yang diberikan oleh guru dan memusatkan perhatian siswa sehingga siswa dapat selalu aktif dan semangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, adapun komponen-komponen yang ada dalam keterampilan mengadakan variasi ini. Yang pertama itu adalah variasi dalam gaya mengajar. Di dalamnya ada penggunaan variasi suara, pemusatan perhatian siswa, mengadakan kontak pandang dan gerak, dan perubahan posisi guru dalam kelas. Yang kedua itu ada variasi dalam penggunaan media pembelajaran. Variasi media yang dapat dilihat ataupun didengar. Dan yang terakhir itu atau yang ketiga, variasi pola interaksi dan kegiatan siswa. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan mengimplementasikan bagaimana itu keterampilan mengadakan variasi. Halo anak-anak, nah ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Iya, benar sekali, kita hari ini akan belajar tentang tinggi rendahnya suatu nada. Nah, mungkin kalian sebelumnya ada yang pernah tahu apa itu tinggi rendahnya suatu nada dan ada juga yang belum tahu. Nah, sekarang langsung saja ibu ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu tinggi rendahnya suatu nada, dan nanti kita akan bersama-sama mendengarkan suatu lagu yang berjudul Menanam Jagung, dan selanjutnya nanti kita akan mengidentifikasikan tinggi rendahnya suatu nada dalam lagu tersebut. Oke, langsung saja ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Sekarang buka buku kalian halaman 9.
Nah, jadi intinya semakin cepat frekuensinya akan semakin tinggi nadanya. Sebaliknya, semakin rendah frekuensinya akan semakin rendah suatu nada itu. Nah, sepertinya kalian sudah mengerti apa itu tinggi rendah suatu nada. Nah, selanjutnya Ibu ingin menampilkan suatu lagu menanam jagung tadi agar kalian bisa mendengarkan. Mungkin yang lain ada yang sudah pernah mendengarnya terlebih dahulu. Dan sekarang di sini kita akan mendengarkan bersama-sama dan memperhatikan baik-baik. Oke? Sekarang perhatikan ke sini ya anak-anak. Ibu akan memutarkan suatu lagu menanam jagung. Ayo perhatikan ke sini ya semuanya. Nah, itu tadi adalah lagu menanam jagung. Kalian sudah mendengarkannya dengan baik dan memperhatikannya. Nah, selanjutnya di sini Ibu ingin membagikan kalian beberapa kelompok untuk melakukan tugas yang Ibu bilang sebelumnya tadi untuk mengidentifikasi tentang tinggi rendahnya suatu nada dalam lagu menanam jagung. Nah, untuk itu langsung saja Ibu akan membagikan beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Oke, langsung saja yang di sebelah sini langsung menjadikan satu kelompok. Yang di sebelah sini juga yang di sana langsung ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, nah selanjutnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, sepertinya kalian sudah memahaminya. Jadi tugasnya untuk kalian berkelompok ini adalah untuk mengidentifikasi tentang tinggi rendahnya suatu nada dalam lagu menanam jagung tadi yang telah kita dengarkan bersama-sama. Oke, jika tidak ada pertanyaan, langsung saja dikerjakan. Oh ya, sebelumnya itu ada baiknya kita tepuk semangat dulu agar kalian mengerjakannya dengan semangat. Oke? Tepuk semangat. Semangat. Oke, silakan mengerjakan tugas kalian. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arpani, saya dari kelas 6 CPGSD. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai keterampilan menjelaskan. Sebelumnya saya ingin memberitahu terlebih dahulu apa sih itu keterampilan menjelaskan pada teman-teman semua. Nah, keterampilan menjelaskan dalam pengajaran adalah penyajian informasi secara lisan yang diorganisir dengan sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu pesan dengan pesan yang lainnya, sehingga tercapailah suatu pemahaman yang diinginkan. Misalnya antara sebab dan akibat, definisi dengan contoh, atau dengan sesuatu yang belum diketahui. Nah, seorang guru harus dapat menjelaskan berbagai hal kepada peserta didiknya. Penjelasan yang disampaikan juga harus sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Misalkan peserta didik sedang berada di usia 5 sampai 8 tahun, maka kita harus menggunakan bahasa yang mereka pahami. Jangan menggunakan bahasa yang terlalu tinggi. Di keterampilan menjelaskan juga terdapat beberapa indikator. Yang pertama yaitu bagaimana agar dalam menjelaskan kita dapat menjelaskan materi secara jelas. Yang kedua, jangan lupa kita harus memberikan contoh dan ilustrasi.
Yang ketiga, penyampaian materi harus terstruktur dan sistematis. Sedangkan yang keempat, penekanan poin-poin penting. Yang kelima, feedback atau tanya ulang. Nah, itu tadi penjelasan mengenai keterampilan menjelaskan. Sekarang kita ke implementasi mengenai keterampilan menjelaskan. Halo anak-anak, selamat pagi. Nah, pada pembelajaran hari ini, Bapak ingin kalian membuka buku tema 2, subtema 1 mengenai memberikan contoh hak dan kewajiban di masyarakat, anak-anak. Oke, sudah dibuka? Bagus. Jika sudah, Bapak akan menjelaskan mengenai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, di mana pembelajaran kita yaitu hak dan kewajiban anak di masyarakat. Nah, selain di masyarakat, anak juga memiliki hak dan kewajiban kita dan kewajiban di sekolah dan juga di rumah anak-anak. Nah, apa saja sih hak dan kewajiban kita baik itu di sekolah, baik itu di rumah maupun di masyarakat. Nah, untuk di sekolah kita memiliki hak dan kewajiban juga. Hak dan kewajiban kita di sekolah yaitu antara lain kita bisa mendapatkan materi dan pembelajaran dari guru anak-anak semua. Nah, selain itu kita juga berhak untuk menggunakan infrastruktur, misalkan sarana dan prasarana di sekolah. Dan juga kita bisa bertanya apa pembelajaran yang tidak kita pahami kepada guru. Nah, berdasarkan hak tadi, sebelum kita mendapatkan hak kita juga harus melaksanakan kewajiban anak-anak. Nah, apa sih kewajiban kita di sekolah? Kewajiban kita di sekolah itu misalkan jika kita ingin menggunakan infrastruktur yang bersih, yang baik. Nah, kita wajib menjaga kebersihan infrastruktur itu agar saat kita menggunakan kita nyaman. Contohnya nih anak-anak, kita ingin menggunakan perpustakaan yang bersih dan nyaman. Nah, haknya itu perpustakaan yang bisa kita gunakan. Kewajiban kita apa? Kewajiban kita yaitu menjaga kebersihan yang ada di sekitar perpustakaan. Nah, apabila juga kita ingin disayang oleh seorang guru, kita wajib menghormati dan mematuhi apa yang dikatakan oleh guru. Seperti itu anak-anak. Nah, sedangkan yang kedua di sekolah tadi yang pertama, yang kedua di rumah anak-anak. Apa sih hak dan kewajiban kita di rumah? Nah, ingat, jika kita menginginkan hak kita terwujud, apa yang harus kita laksanakan? Kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu, karena hak akan terlaksana setelah melaksanakan kewajiban. Sama seperti yang tadi, hak kita di rumah adalah kita mendapatkan kasih sayang kedua orang tua kita, mendapatkan perlindungan orang tua kita, hak mendapatkan makanan dan minuman, hak mendapatkan bimbingan saat belajar, dan hak mendapatkan kesejahteraan hidup. Nah, misalkan juga kita menginginkan di rumah kita itu kamar kita bersih. Nah, apa yang harus kita laksanakan? Sama seperti yang di sekolah tadi, kewajiban kita adalah membersihkan kamar, menjaga kebersihan kamar dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, dengan cara membuang sampah ke tempatnya. Nah, itu tadi sudah ada 2 contoh hak dan kewajiban baik itu di sekolah maupun di rumah. Yang ketiga yaitu hak dan kewajiban kita di masyarakat. Nah, ini adalah yang terpenting. Kira-kira apa hak dan kewajiban kita di masyarakat? Baiklah, Bapak akan menjelaskan hak kita di masyarakat yaitu kita berhak mendapatkan keamanan dan perlindungan, di mana anak-anak semua berhak tinggal di lingkungan yang aman dan lingkungan yang bisa melindungi anak-anak dari kejahatan. Yang kedua, anak-anak berhak mendapatkan lingkungan yang bersih. Nah, karena dengan lingkungan yang bersih, anak-anak dapat belajar, berteman, dan mendapatkan kesehatan yang baik di lingkungan tersebut. Yang ketiga, haknya yaitu hak berteman dengan tetangga, di mana anak-anak berhak bersosialisasi dengan anggota komunitas atau tetangga yang ada di sekitar lingkungan anak-anak. Nah, itu tadi hak dan kewajiban anak-anak apa dalam bermasyarakat. Oke, kewajibannya yang pertama tadi untuk mendapatkan hak
mendapatkan keamanan dan perlindungan. Anak-anak wajib ikut menjaga kedamaian yang ada di sekitar lingkungan. Jangan anak-anak semua saat di lingkungan masyarakat membuat onar. Nah, maka itu anak-anak tidak boleh dan juga tidak akan mendapatkan nanti hak yang diinginkan. Dan juga yang kedua, jika anak-anak menginginkan lingkungan yang bersih dan nyaman, kewajiban yang harus dilaksanakan anak-anak semua adalah ikut gotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Misalkan anak-anak tidak ingin di rumahnya atau di lingkungannya terdapat nyamuk demam berdarah, maka pada saat masyarakat di situ mengadakan gotong royong, anak-anak wajib ikut bergotong royong agar daerah lingkungan anak-anak semua bersih dan sehat dari demam berdarah. Yang ketiga, untuk berteman dengan tetangga, karena apabila dalam kesusahan, tetangga terdekat kita lah yang cepat untuk membantu. Nah, jadi kita berhak berteman dengan tetangga. Kewajibannya yaitu kita harus saling menolong sesama tetangga. Misalnya nih contohnya, saudara Reja dan saudara Adi bertetangga. Di rumah Adi tidak ada makanan dan Adi tidak makan selama 1 hari misalkan. Sedangkan di rumah Reja banyak makanan. Nah, maka dari itu Reja harus membantu Adi dengan memberikan makanan. Kan Reja misalnya sudah tahu Adi itu belum makan, jadi Reja harus saling membantu. Jadi apabila Reja kesusahan nanti, Adi bisa membantu Reja juga. Jadi harus ada saling membantu. Nah, itu tadi penjelasannya. Selanjutnya Bapak akan bertanya nih kepada anak-anak semua. Ada yang tahu nggak apa tadi hak dan kewajiban kita di sekolah? Oke, bagus sekali Ahmad Aulia. Kalau di rumah? Oke, Saudari Nisa, betul sekali. Kalau di masyarakat tadi apa Saudara Reja? Oke, bagus Saudara Reja. Alhamdulillah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keterampilan membuka pembelajaran, itu adalah kegiatan seorang guru agar dapat membuat pelajaran menjadi lebih menarik dan berkesan. Dan tidak hanya itu saja, keterampilan membuka pelajaran dapat memperkuat mental peserta didik dan juga dapat memusatkan pembelajaran pada hari itu. Dan seperti apa implementasinya dari pembelajaran membuka ini? Maka ini dia implementasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih hari ini anak-anak? Semoga baik-baik aja ya. Nah, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bapak ingin salah satu dari kalian memimpin untuk berdoa kita bersama-sama sebelum belajar pada hari ini. Oke, silahkan Ridwan untuk memimpin doanya. Semoga dengan kita membacakan doa tadi, pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar, baik, dan juga mudah untuk dipahami dalam proses pembelajaran. Selanjutnya Bapak ingin mencek kehadiran kalian semua. Oke, yang pertama Ridwan hadir, Fakir hadir, Samsul oke hadir semua ya. Bapak rasa semuanya sudah hadir semua. Dan Bapak ingin memberikan sedikit gambaran pembelajaran kita pada hari ini. Gambaran pembelajaran kita pada hari ini itulah tentang tinggi rendahnya nada, tempo nada, dan juga selisih pecahan, dan juga hak dan kewajiban. Jadi itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Semoga semuanya tetap semangat dan terus fokus dalam proses pembelajaran dari awal hingga akhir. Oke deh, Bapak ingin mencek semangat kalian dulu dengan tepuk semangat. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Oke, bagus sekali ya. Jadi Bapak ingatkan juga
untuk proses pembelajaran kita ini nantinya akan ada kelompok, nanti akan ada juga diskusi, yang mana diskusi ada memiliki pendapat-pendapat dari teman-teman. Jadi perlu yang kita tekankan yaitu adalah kita harus menghargai perbedaan yang kita dapat. Ketika diskusi mendapatkan pendapat orang lain, kita harus menghargai pendapat orang lain. Jika pendapat kita juga ada dan juga dihargai oleh orang lain juga. Jadi seperti itu untuk Bapak tekankan pada hari ini. Jadi semuanya tetap semangat dan fokus ya mengikuti pembelajaran pada hari ini ya. Kegiatan penutup adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru untuk mengakhiri suatu kegiatan inti pelajaran. Kegiatan penutup juga berpengaruh dalam merefleksi tiap-tiap kegiatan yang sudah dilalui pada saat pembelajaran berlangsung yang dilakukan di akhir pembelajaran. Selain itu juga, kegiatan penutup dapat mengetahui tingkat pencapaian peserta didik dan tingkat keberhasilan seorang guru dalam mengajar. Jadi seperti apakah proses implementasi yang akan dilakukan? Ini dia videonya. Jadi anak-anak, apa saja sih yang kita pelajari pada hari ini? Ya, hak dan kewajiban. Ada lagi selisih bilangan cacah. Nah, sudah ada dua tadi, hak dan kewajiban, selisih bilangan cacah. Satu lagi apa? Ya, tinggi rendahnya nada. Semua itu sudah kita pelajari bersama-sama. Bapak ingin tahu lagi nih, apakah kalian ada yang ingin ditanyakan lagi atau kalian sudah paham semua nih? Kayaknya nih sudah paham semua nih. Jadi Bapak tetap terus mengingatkan lagi, di balik hal itu tetap jaga pertemanan, saling menghormati, saling menghargai antar perbedaan pendapat atau lainnya, dan terus semangat mengikuti pembelajaran. Bapak rasa semuanya sudah memahami hal-hal yang sudah kita pelajari pada hari ini. Maka dari itu Bapak memberikan sebuah tindakan lanjut, yaitu adalah pekerjaan rumah. Nah, pekerjaan rumah silakan dibuka buku halaman 35. Di sana ada soal yang sudah tertera. Sudah dilihat? Paham semuanya? Ya, itu nanti akan dikerjakan di rumah dan dikumpulkan pada minggu depan. Dan silahkan kalian beres-bereskan dulu perlengkapan sekolahnya sebelum kita berdoa bersama-sama. Langsung saja kepada Ridwan untuk memimpin doanya. Berdoa selesai, dan semoga dengan berdoa tadi dapat memberikan manfaat kita dalam proses pembelajaran pada hari ini, dan semuanya terus semangat, tetap fokus dalam mengikuti pembelajaran selanjutnya. Jadi Bapak mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Ada 8 keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai oleh guru. Salah satunya yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah keterampilan melaksanakan kegiatan membimbing siswa agar dapat melaksanakan diskusi kelompok kecil dengan efektif. Hari ini Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok dengan cara berhitung 1, 2, 3. Jika sudah sampai 3 diulang lagi jadi 1, 2, 3. Bisa dipahami ya anak-anak? Ayo kita mulai berhitung, dimulai dari Rena. 1, 2, 3. Sudah semua ya? Sekarang ayo berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Jika tadi berhitung nomor 1, berarti dia kelompok 1. Begitu juga seterusnya. Nah, untuk kelompok 1 silahkan bergabung dengan kelompok K di sebelah sini, kelompok 2 di sini, dan kelompok 3 di sebelah sini. Bisa dipahami ya? Nah, materi yang akan kalian diskusikan dengan kelompoknya yaitu tentang hak dan kewajiban dalam masyarakat.
Nanti setiap kelompok memilih salah satu anggotanya untuk menjadi perwakilan menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Tidak usah takut ya, nanti Ibu bimbing. Dan waktu mengerjakannya yaitu 15 menit, dimulai dari sekarang. Anak-anak, apakah masih ada yang bingung atau belum memahami tugas yang telah Ibu berikan? Ya, Sena dari kelompok 2, silahkan, apa yang mau ditanyakan? Ya, benar ya, kan kita membahasnya yaitu hak dan kewajiban dalam masyarakat. Jadi nanti kalian di kelompok berdiskusi apa saja hak dan kewajiban dalam masyarakat. Bisa dipahami ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah paham semua ya? Silahkan lanjutkan mengerjakan tugasnya. Sudah selesai anak-anak diskusinya? Sudah semua ya? Sekarang ayo perwakilan dari kelompok 1 maju. Perwakilan dari kelompok 1 siapa? Mina, ayo Mina maju. Silahkan Mina presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, tepuk tangan dulu untuk Mina. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 2 dan kelompok 3 tentang presentasi dari kelompok 1 tadi? Tidak ada ya, sudah jelas semuanya ya. Alhamdulillah, kelompok 1, 2, dan 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Tepuk salut dulu untuk kalian. Tepuk salut. 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 Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mengenal dulu apa itu keterampilan mengelola kelas. Nah, jadi keterampilan mengelola kelas ini merupakan keterampilan yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran guna untuk mengkondisikan belajar siswa dengan harapan supaya menjadi suatu kelas yang berkondisi kondusif, memaksimalkan sarana dan prasarana, menjaga keterlibatan siswa, dan mempertahankan kondisi belajar yang optimal, dan juga rasa nyaman dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, untuk RPP kelompok kami, itu keterampilan mengelola kelas ini terdapat pada langkah ke-6, ke-7, dan ke-8 pada kegiatan inti. Nah, untuk implementasi keterampilan mengelola kelas ini sebagai berikut. Oke, anak-anak, mari kita menyanyikan lagu Menanam Jagung. Lagi sesuai dengan ketukan dari Bapak ya anak-anak. Oke, udah siap? Oke, 1, 2, 3. Oke, bagus, anak-anak Bapak sudah bisa menyesuaikan lagu dengan tinggi rendahnya nada. Baik, beri tepuk tangan dulu dong untuk kalian semua. Nah, sekarang Bapak akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Oke, kelompok yang pertama ada Wahyudi, ada Nita, ada Amel, dan ada Yunita. Itu kelompok 1. Kemudian kelompok kedua ada Arpani, Jainal, Putri, dan Lia. Oke, itu kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Oke, di depan ada Salsa, ada Syarif, ada Rido, dan siapa? Oh iya, Mutia. Itu dia. Nah, itu kelompok 3. Sekarang silahkan kalian duduknya per kelompok masing-masing. Oke, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, dan kelompok 3 di sini. Oke, sekarang silahkan bergabung pada kelompoknya masing-masing. Ya, Wahyudi sini, Wahyudi, Alpani di sini, ya, ini Sarip di sini. Oke, sudah semua duduknya per kelompok. Oke, baik. Nah, karena semua sudah berkelompok, sekarang Bapak minta kalian menyanyikan notasi lagu sesuai dengan tinggi rendahnya nada.
Dan kali ini ketua kelompok yang akan memberikan aba-aba sesuai dengan ketukan. Kalau yang tadi kan pertama Bapak yang memberikan ketukan, sekarang ketua kelompoknya yang akan memberikan ketukan. Oke, baik. Silakan untuk yang kelompok pertama, yaitu kelompok 1, untuk maju ke depan. Nanti setelah kelompok 1 berhasil menyanyikan lagu, kelompok lain persilahkan untuk mengomentari apakah baik, kurang, atau ada yang perlu ditambahkan. Oke, begitu? Sudah dipahami? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yumina Aziza, nomor absen 46 dari kelas 6C PGSD. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai mengajar kelompok kecil dan perorangan. Mengajar kelompok kecil dan perorangan merupakan suatu bentuk pembelajaran yang memungkinkan guru untuk memberikan perhatian terhadap setiap peserta didik dan menjalin hubungan yang lebih akrab antara guru dengan peserta didik, maupun antara peserta didik yang kita ajarkan dengan peserta didik yang lainnya. Nah, untuk implementasi dari mengajar kelompok kecil dan perorangan, saya akan sedikit menunjukkan kepada kalian semua. Halo semuanya, ya tadi kan kita sudah membagi kepada beberapa kelompok kecil. Nah, Ibu akan mengunjungi kelompok-kelompok tersebut, lalu sedikit membimbing kalian dalam berdiskusi di dalam kelompok tersebut. Kelompoknya nanti akan bergiliran Ibu kunjungi, lalu nanti bagi kelompok yang belum Ibu kunjungi jangan ribut. Kalian tetap berdiskusi dulu, nanti Ibu akan melihat hasil diskusi kalian selama Ibu tidak mengunjungi. Nah, itu. Oke, kelompok pertama yang akan Ibu kunjungi yaitu kelompok 1. Halo kelompok 1. Iya. Oke, kelompok 1 ada 5 orang ya. Ada Andi, Tania, siapa lagi? Ada Baby, ya, dan yang lain-lain ya. Oke, yang pertama, coba deh Andi sebutkan lingkungan-lingkungan apa aja yang ada di sekitar kamu. Kalian hidup di mana? Biasanya pulang kemana? Ke rumah kan? Nah, ya benar, itu di rumah. Berarti ada hak-hak kita di rumah. Terus coba Tania, sebutkan lagi. Ya tuh, yang pertama tulis dulu hak anak di rumah. Ya, tulis hak anak di rumah. Salah satu yang nulis ya. Yang lainnya perhatikan, terus bantu temannya yang menulis ya. Terus yang kedua yaitu ada lingkungan kita sekarang. Itu hak apa? Ayo Tania, hak apa ya? Ya, sekolah. Ya, yang kedua hak anak di sekolah. Tulis, ayo. Ya, terus nah, ada hak berarti ada juga kewajiban. Berarti yang pertama tadi hak anak apa? Hak anak di rumah. Ya, Bobby, hak anak apa? Hak anak di rumah berarti yang satunya iya kewajiban anak di rumah. Baby, ya, yang satunya berarti kewajiban anak di sekolah. Ya, selain di rumah dan di sekolah, berarti ada juga yang lainnya yaitu ada di masyarakat. Yang ketiga yaitu hak dan kewajiban anak di masyarakat. Nah, coba Tania di rumah dapat apa saja? Coba lihat di bukunya. Ya, ada dapat kasih sayang, perlindungan, bermain, kesehatan serta pendidikan. Iya, betul. Terus Andi, ada di sekolah hak-hak yang kamu dapatkan di sekolah. Kamu hak dapat ilmu. Ya, betul, hak dapat ilmu itu artinya hak untuk mendapatkan pendidikan. Coba tulis. Yang menulis siapa namanya? Ya, Nita ya yang menulis ya. Oke, Nita menulis, tulis apa yang tadi Ibu sampaikan ya.
Terus yang kedua itu hak mendapatkan kasih sayang, sama seperti yang hak di rumah tadi juga. Kan kalian disayangi guru, disayangi teman-teman kan. Terus hak apa lagi? Hak mendapatkan perlindungan. Iya, pinter Bobby. Ya, selanjutnya itu sudah kita tulis semuanya, hak serta kewajiban anak di sekolah. Coba Bobby tadi tuh, apa aja kewajiban anak di sekolah? Yang mematuhi tata tertib, menghormati, mematuhi, menjaga kebersihan. Coba Tania sempurnakan kewajiban anak di rumah. Iya, kewajiban belajar, kewajiban membantu orang tua. Iya, betul sekali. Terus Nita, hak kewajiban anak di masyarakat ada apa saja? Iya, anak itu kan salah satu bagian dari warga masyarakat. Nah, hak kewajibannya itu mengembangkan kemampuan, baik itu dari hobi, kegemaran, maupun kemampuannya dalam bersosialisasi. Ya, tadi kan sudah di kelompok 1, Ibu akan berjalan kembali ke kelompok lain, yaitu kelompok 2, Ibu akan kunjungi. Untuk kelompok 1, silakan teruskan diskusinya, serta lanjutkan apa yang sudah Ibu jelaskan tadi ya.